Pemirsa, buntut dari penamparan yang dilakukan oleh Rizal kepada Kepala Desa Karya Nyata seminggu yang lalu berujung mencuat ke publik. Padahal sebelumnya kedua belah pihak akan menempuh jalur damai secara kekeluargaan. Namun sayang pihak dari Rizal tidak menepati janji sehingga berujung ke Pengadilan Negeri Muara Enim. Juga merasa tindakan Rizal tidak akan melebar seperti sekarang. Rizal mendiamkan atas perbuatannya dan setelah di persidangan sangat miris, Hakim Tunggal memvonis 7 hari kurungan dan tanpa melakukan penahanan sehingga bebas bersyarat. Atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut yang dinilai tidak sesuai, membuat Maman Bagus Purba selaku Ketua Forum Kades se-Kabupaten Muara Enim di 246 desa akan menggelar aksi demo damai bersama seluruh kepala desa di Kabupaten Muara Enim yang akan digelar pada tanggal 8 Januari 2025 mendatang. Berdasarkan 2 orang saksi-saksi dan bukti-bukti keterangan Rukiman selaku Kepala Desa Karya Nyata Kecamatan Sumeda Darat Laut, Rukiman mengharapkan Pengadilan Negeri mengkaji ulang keputusan tersebut supaya tidak menjadi momok yang menakutkan jika menampar hanya divonis 7 hari kurungan dan tidak dilakukan penahanan. Seperti sebelumnya, Rukiman menceritakan kronologis kejadian pada saat Rizal melakukan perbuatan penamparan di rumah Rukiman sendiri, serta disaksikan oleh warga desa Karya Nyata sendiri. Baik, kronologisnya secara singkat, permasalahannya secara singkat saya tidak tahu menahu. Karena sebelumnya juga belum dikontak-kontak, belum WA-an, apalagi jumpa dengan Pak Rizal. Namun secara tiba-tiba tamu di rumah saya banyak, termasuk Pak Rizal. Saya sapa dengan baik Pak Rizal, akhirnya Pak Rizal nadanya kencang. Setelah kencang, saya juga tidak terpancing dengan kekencangan suara Pak Rizal. Akhirnya sekali lagi Pak Rizal kencang lagi. Akhirnya saya juga bukan di zaman saya itu Pak, masalah bangun-bangunan itu. Saya kena tampar. Setelah kena tampar, saya juga waktu itu emosi mau membalas. Teman saya tidak bisa membalas karena dilerai oleh rekan-rekan Pak Rizal sebanyak itu. Akhirnya saya dibawa ke Los Kalangan. Si Rizal sendiri di rumah saya, di kediaman kami, di teras kami. Akhirnya di situ secara singkat warga saya katanya bilang, saya juga kena tampar 2 kali. Waduh, saya heran. Itulah kronologis kejadian. Namun di kejadian ini saya tidak mau tahu menahu dengan warga kami masalah apa. Namun si kami, saya sendiri selaku kepala desa, tuan rumah, tidak tahu sama sekali penyebab kenapa dia menampar saya dan ngegas-ngegas bicara dengan saya. Itu yang terjadi kepada kami. Menurut kami benar kalau bisa itu, oleh karena tidak ada kesepakatan, ya kami teruskan ke pidana hukum. Jadi setelah ke Pengadilan Negeri Muara Enim, kami merasa dipanggil hari itu, datang membawa saksi 2, terus pihak keluarga ada 3, dan juga di situ ada penasihat hukum kami seluruh kepala desa. Di situ kami mendapatkan hukuman itu kurang pantas menurut kami korban. Karena kami yang kena tampar, kami yang menjadi korban, tidak puas dengan putusan itu. Dikarenakan di proses hukum ini kalau tampar menampar tidak ada hukumnya sepertinya. Namun puas tidak puas, kami selaku korban, mungkin itulah yang kami dapat. Dan kami laksanakan dan kami lihat, kami hadiri di Pengadilan Negeri Muara Enim. Karena menurut kami hadir tidak hadir, membawakan saksi yang akurat juga, sepertinya tidak ada kekuatan untuk kami korban. Karena namanya tipiring, hukuman 7 hari tidak ditahan, dan selama 6 bulan apabila mau mengulangi kesalahan-kesalahan, anak kena sanksi hukum. Setelah itu Hakim Tunggal menyampaikan kepada terdakwa
Apakah ada sangkaan terdakwa? Cukup ketok palu 3 kali sudah, tercenganglah kami. Itulah yang kami dapatkan. Itulah Pak. Terima kasih. Jadi harapan Bapak apa Terima kasih. kepada Pengadilan Negeri Muara Enim pada saat ini, Pak? Ya kalau bisa menurut kami seluruh kepala desa ini saya yang kena tampar ini menurut kami cukup. Walaupun puas tidak puas, menerima tidak menerima, cuman kami pemerintah desa ini sangat menyayangkan dengan putusan ini. Maka dari itu saya pihak korban dan mewakili seluruh kepala desa sekabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada umumnya, tolong dikaji ulang lagi masalah hukum ini, yang mana yang terbaik. Itu menurut kami. Terima kasih. Nama saya Suryati, Desa Karyanyata. Begini Bu, Mm-mm. bisa diceritakan seperti apa kejadian waktu Rizal menampar Bapak Kepala Desa Karyanyata, Bu? Bisa. Memang saya lihat dari awal itu Pak. Dari awal kejadian itu saya yang melihat sendiri itu. Kades itu turun dari motor. Nah setelah turun dari motor disapa sama Pak Rizal. Nah dari mana aja katanya. Bilang Pak Kades itu dari pantauan, dari Kundangan. Nah Pak Kades jawab itu langsung Pak Rizal ini nampar pipi sebelah kiri. Nah, setelah itu Pak Kades bilang lah Kak kenapa kayak gitu? Apa masalahnya gitu? Nah setelah itu Pak saya nggak tahu lagi, masalah udah ribut itu tuh waktu itu. Udah rame. Jadi Pak Kades itu sudah dipisah, mau balas kan, mau menampar lagi, udah dipisah sama orang banyak itu tuh. Alasannya kan itu katanya kemana, katanya ke itu Rukiman bersembunyi Rukiman dengan bersimbun kapan bertemu Kutapok. Nah itulah. Oh, berarti begitu ya Bu. Berarti Bapak Rizal ini sudah merencanakan berarti mau menampar Bapak Kepala Desa. Ya. Dari Desa Karyanyata, Kecamatan Semede Darat Laut, Tim Liputan Fakta Real TV mengabarkan. Pemirsa, itulah sejumlah rangkaian berita hari ini. Saya Andi Razak Effendi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Untuk mengetahui informasi terkini selanjutnya, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.